Salam G-Fire, malam hari ini jumpa lagi kita dalam ibadah G-Fire online. Tante percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kembali kami datang Tuhan untuk beribadah bersama. Walaupun kami harus kembali untuk ibadah online, tapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami sehingga Engkau memberikan waktu bagi remaja, pemuda, G-Fire yang ada untuk tetap bersekutu kepada Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan mengurapi kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk berbakti, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kasih Allah tidak berkesudahan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita memuji Tuhan, katakan bahwa Tuhan, Engkau selalu mengasihi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Haleluya, selamanya kita memuji Dia. Sebagai orang muda, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Hanya Dia Tuhan yang menjadi andalan dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, G-Fire yang ada, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan, aku percaya bahwa di saat aku mengandalkan Engkau, maka mujizat Engkau nyatakan dalam kehidupanku.
jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Ada mujizat-Mu Tuhan ketika kami percaya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh, sungguh dahsyat kuasa-Mu, sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Di dalam Engkau Tuhan ada mujizat Engkau nyatakan. Walaupun kami masih muda dan remaja, tapi kami percaya Tuhan bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena kekuatan-Mu, karena kami mengandalkan Engkau, maka segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kami adalah indah adanya. Oleh karena itu ya Bapa,
Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua yang ada. Tuhan memberkati firman-Mu saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar boleh kami tanamkan dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan kalau kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya sukacita surga mengalir dan melimpah berkat-berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Saatnya bagi kita merenungkan kebenaran firman Allah. Dan hari ini saya ingin ajak kita merenungkan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Loh, ini kan ayat untuk kematian. Memang ayat ini sering diangkat di acara-acara ibadah penghiburan. Tetapi hari ini saya ingin kita menyadari bahwa setiap manusia mengalami apa yang namanya kematian. Manusia tidak bisa menghindar ketika waktu ajal bagi dia itu tiba. Ketika Allah berkata, ayo waktunya pulang, maka manusia tidak bisa menghindar. Manusia akan memenuhi panggilan ilahi untuk kembali kepada Bapa. Tetapi satu hal yang saya ingin ajak saudara sekalian menyadari bahwa kalau ingin kematianmu menjadi kematian yang berharga, kalau engkau ingin saat-saat ketika waktunya tiba, engkau disambut oleh Tuhan, engkau dijemput oleh Tuhan, maka maknai kehidupan kita, maknai keadaan hidup kita hari-hari ini. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, itu berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ayat ini dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kata berharga saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, barang yang berharga. Sesuatu yang berharga dalam wujud barang ya, yang punya nilai atau kualitas itu kadang-kadang begitu kita naruh penghargaan, ya, perhatian kepada barang-barang ini. Misalnya permata atau berlian, emas, ya, uang atau tanah investasi yang kita punya. Ya. Seringkali ini yang kita katakan itu barang-barang berharga saya. Kenapa? Karena punya nilai dan kualitas. Kemudian yang kedua, sesuatu yang berharga karena memang barang itu baru saja kita miliki. Ya. Misalnya kalau kita lihat ada teman atau saudara, ada orang itu sering-sering dia ngelap HP-nya. Itu berarti artinya apa? HP-nya baru, betul? Ya, HP baru akan sering-sering dilap, ya, sering-sering dibersihkan, sering-sering dilihat sambil senyum-senyum. Kenapa? Masih baru. Ya. Kemudian kalau ada orang sering berisik, buka tutup tasnya, lesetnya krek, ya itu kadang-kadang jadi pertanda. Apa yang baru? Tasnya baru. Ya. Jadi supaya orang bisa lihat nih tas saya baru ini, ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kalau sering-sering lihat ke bawah, ya, sering-sering tengok-tengok ke bawah, apa yang baru? Sepatunya baru. Tapi memang soal tengok-tengok ke bawah ini punya dua makna. Bisa jadi sepatunya baru, bisa jadi makna yang kedua karena apa? Mungkin waktu sedang berjalan nginjek kotoran, ya. Jadi dilihat, wah bau mungkin seperti itu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ketika keadaan-keadaan yang kita lihat seperti ini, cara kita memaknai sesuatu menjadi berharga, ya. Kadang-kadang karena memang kalau itu berwujud barang, karena memang baru aja kita punya, ya. Jadi kita menaruh penghargaan yang sedemikian rupa, ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin juga hari-hari ini ada rekan-rekan sekalian, ya, yang dari pagi sampai sore motor itu dicuci berkali-kali, ya.
seminggu itu motor bisa dicuci sampai sekian kali. Kenapa? Motornya baru ya. Karena motornya masih baru. Ya. Bahkan kalau malam motornya ditaruh di ruang tamu. Tujuannya apa? Supaya bisa dilihat-lihat, dilus-lus, dilapin, debu sedikit dilap gitu ya. Karena apa? Baru dipunyai, baru dimiliki. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang baru itu kadang-kadang kita menaruh penghargaan. Karena apa? Karena kita anggap itu kita idam-idamkan, kita harap-harapkan, ternyata sekarang ada di tangan kita. Ya. Nah, melalui bagian-bagian yang sudah kita bahas, maka cara Allah menghargai kita itu tidak seperti cara kita manusia, seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan. Dia menghargai kita itu bukan karena kita memiliki nilai atau kualitas yang membuat Allah akhirnya terkagum-kagum dengan kita. Bukan karena kita tampan, kita cantik, kita punya kelebihan, terus Allah, oh kamu berharga ya. Ya. Bukan karena itu saudara. Cara Allah menilai tidak seperti cara manusia menilai. Tetapi cara Allah menilai karena memang itu wujud dari kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu bagian yang kedua tadi. Ketika kita punya barang yang baru, kita naruh penghargaan yang istimewa kepada barang-barang itu. Allah menghargai kita juga bukan karena kita baru saja ada di tangannya. Bukan karena itu. Ya, sekali lagi bukan karena itu. Semuanya Tuhan nyatakan dan disampaikan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita baca bagian A saja. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi lihatlah, lihat kasih Allah dinyatakan karena memang sejak dari semula waktu kita masih berbentuk, anggaplah dari debu tanah yang tidak ada artinya, Allah membentuk kita, Allah membentuk manusia. Dan saat itu belum ada kehidupan. Ketika Allah menghembuskan rohnya, baru disitulah ada kehidupan. Dan kasih Allah tercurah, mengalir justru saat-saat Dia menciptakan manusia. Sampai kapan? Sebenarnya sampai seterusnya kasih Allah itu tidak terbatas. Karena Allah tidak bisa memungkiri keberadaannya sebagai Allah yang adalah kasih. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat sebesar apapun dosa manusia, ketika dia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Yesaya sendiri di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dosa semerah apapun Tuhan sanggup bersihkan, Tuhan sanggup murnikan. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena wujud kasih Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan mengasihi kita bukan karena kita ini memiliki apa, kita ini punya kehebatan apa, kita ini siapa. Enggak, justru keberadaan kita yang bukan apa-apa. Bahkan kalau manusia jatuh dalam dosa itu ibarat sampah. Manusia jatuh dalam dosa itu ibarat, maaf kata, barang yang tidak berarti. Ya. Kotor, tidak ada maknanya. Tetapi disitulah kasih Allah nyata. Dia pungut manusia dari kotoran dosa, dari kotoran kejahatan dalam kehidupannya. Tuhan angkat, Tuhan bersihkan, Tuhan tebus.
Mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk supaya kehidupan kita yang kotor, sekalipun dosa itu merah seperti kermisi, Tuhan sanggup memurnikan, memulihkan, membuat putih seperti bulu domba. Karena itu percayalah, cara Allah memaknai kita menjadi pribadi yang berharga bukan seperti cara pandang manusia. Manusia kadang-kadang hanya melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Karena itu betapa rindunya kasih Allah itu diresponi oleh umat-umat yang sudah ditebus. Betapa rindunya Allah mendapatkan respon dari saudara dan saya. Dengan apa? Dengan kita menyatakan, aku ini mengasihi Engkau Yesus. Saya sangat mengasihi Engkau Yesus. Terus tuntun saya Tuhan, pegang saya Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk Engkau berfirman, mendidik, menghajar, membawa saya hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ya. Allah sangat rindu membawa hidup kita. Kalau Dia sudah pungut kita dari dosa dan pulihkan kita, Tuhan ingin pakai kita. Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi cermin kemuliaan Allah. Bahkan Allah ingin surga yang Dia sediakan, kita tinggal di sana. Tinggal bersama dengan Allah. Karena itu malam hari ini saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Tetapi seperti ayat pokok kita. Orang yang dikasihi Tuhan berharga saat dia mati. Apalagi saat dia hidup. Saat kita masih bernafas. Ketika kita berkata, Tuhan, saya ingin menggunakan hidup saya ini sebaik-baiknya bagi Tuhan. Saudara, istimewa, berharga di mata Tuhan. Karena itu, mari kita selalu menyiapkan hidup kita. Menjaga rohani kita, mempersiapkan diri kita. Tidak lama lagi Tuhan datang. Kita pun juga tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Tidak tergantung kepada usia, kalau sudah lanjut baru mati, kalau masih muda belum mengalami apa yang namanya kematian. Tidak saudara, kematian bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja tanpa memandang status, rupa maupun usia. Bayi dalam kandungan belum dilahirkan sudah meninggal, ada bayi baru lahir dia bisa meninggal, ada anak remaja, anak pemuda, orang tua, ya mereka bisa mengalami kematian setiap saat. Karena itu, biarlah ketika kita hidup, kita didapati senantiasa hidup berkenan dan memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan. Dan sampai saat ketika kita mati, kita pun didapati Allah. Ada iman di sana, ada kasih kepada Tuhan di sana, dan ada hidup yang berkenan di mata Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah merenungkannya. Kami boleh menyadari betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau. Kami ingin Tuhan hidup-hidup yang kami lewati hari-hari ini. Kami ingin tetap berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dalam perkenanan Tuhan. Dan jika ada dosa dan pelanggaran kami lakukan, lewat pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, mata kami, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, bahkan yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami mohon pengampunan-Mu, kuduskan kami, dan bawa kami Tuhan untuk tetap menjadi pribadi yang taat, setia, dan sungguh-sungguh memiliki kasih yang dalam terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau menaruh penghargaan yang istimewa dalam hidup kami. Walaupun tidak ada yang bisa kami banggakan, tidak ada yang istimewa dalam hidup kami, tetapi penghargaan-Mu atas hidup kami begitu luar biasa. Engkau Allah yang benar-benar Allah yang sangat mengasihi, Allah yang adalah kasih, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami juga mau Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, rangkaian ibadah yang ada Tuhan sudah berkati dan Tuhan sudah pimpin. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang terlibat pelayanan
hari ini diberkati Tuhan. Bahkan kami semua yang mengikuti acara ibadah ini secara online diberkati oleh Tuhan. Sekolah kami diberkati, kuliah kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keluarga kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan masa depan kami pun diberkati oleh Tuhan. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas kami sekalian. Melimpah. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur kepadamu, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai dan tetap saudara jaga hubungan kita dengan Tuhan, hari-hari yang kita lewati untuk tetap bertekun dan senantiasa mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kita bertemu lagi Sabtu yang akan datang pukul 18.30 dan apapun yang terjadi dalam hidup kita tetaplah bersyukur. Puji nama Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati.